Halo saudara, kembali lagi bersama kami di Jejak Digital, program yang selalu hadir untuk merekam setiap peristiwa penting di sekitar kita. Rabu 24 Desember 2025. Kali ini kita punya catatan jejak yang cukup signifikan, dimulai dari akhir pelarian sopir truk tabrak lari di Cempaka, lalu ada laporan BNN-P Kalsel soal tingginya peredaran sabu sepanjang tahun ini. Kita juga akan melihat kondisi warga Teluk Selong yang mulai diserang penyakit kulit akibat banjir. Dan terakhir, persiapan lonjakan jamaah haul di Sekumpul yang diprediksi bakal pecah. Mari kita telusuri jejak digitalnya. Saudara, kita telusuri jejak digital pertama. Akhirnya pelaku tabrak lari di Jalan Mister Cokrokusumo tak bisa lagi menghindar. Seorang sopir truk berinisial S sudah diamankan polisi setelah kecelakaan maut pada pertengahan Desember lalu yang menelan korban jiwa. Tindakan tegas ini diambil untuk memberikan keadilan bagi korban. Ini jadi pelajaran penting bagi semua pengemudi, jangan pernah lari dari tanggung jawab karena hukum pasti bakal mengejar. Kejadian berawal saat truk yang dikemudikan pelaku melaju dari arah Cempaka menuju pusat kota Banjarbaru pada pukul 2 dini hari. Saat melintas di ruas jalan Mister Cokrokusumo, truk tiba-tiba oleng ke kanan dan menghantam sepeda motor dari arah berlawanan. Akibatnya, salah satu korban terjatuh dan tergilas ban hingga meninggal dunia serta mengalami patah tangan. Sementara satu korban lainnya terpental sejauh 3 meter dan mengalami luka-luka. Bukannya menolong, pelaku justru langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, petugas berhasil mengidentifikasi dan mengamankan pelaku di rumahnya di kawasan Cempaka pada Jumat 19 Desember lalu tanpa perlawanan. Tersangka ini pada saat terjadi tabrakan itu tidak langsung berhenti ataupun menolong korban, tetapi langsung melarikan diri. Jadi ketika kita sampai di TKP, cuma ada korban, kemudian korban kita larikan ke rumah sakit, kemudian dalam perjalanannya meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak, pelaku sempat berusaha mengelabui petugas dengan mengecat bagian truk yang tergores akibat tabrakan menggunakan cat semprot warna kuning. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di rumah tahanan Mapolres Banjarbaru. Ia dijerat dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman 6-12 tahun penjara. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, darurat narkoba masih jadi ancaman nyata di Banua kita. BNN-P Kalsel mencatat sepanjang tahun 2025 ini, peredaran sabu menjadi yang paling tinggi dengan total barang bukti mencapai 820,90 gram. Angka ini bukan sekadar data, tapi pengingat bagi kita semua untuk makin waspada dan jaga lingkungan kita dari barang haram ini. Salut buat kerja keras petugas kita. Jelang akhir tahun 2025, BNN-P Kalimantan Selatan mencatat penyalahgunaan narkotika jenis sabu mendominasi temuan kasus di wilayah Bumi Antasari. Sepanjang tahun ini, petugas berhasil menyita sebanyak 820,90 gram sabu dari berbagai pengungkapan kasus. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN-P Kalsel menyatakan pihaknya akan terus memperkuat pemetaan jaringan dan pengembangan penyelidikan guna membongkar sindikat yang lebih besar. Sudah memang kita petakan ya beberapa jaringan yang saat ini sudah kita tangkap. Semua yang kita tangkap tersangka tentu kita akan bedah, akan kita kembangkan kemana arahnya itu sudah. Selain sabu, BNN-P Kalsel juga mengungkap peredaran ganja sebanyak 32,77 gram, jumlah yang jauh lebih rendah dibandingkan temuan sabu. Sementara terkait kasus narkotika dalam liquid PEF, BNN-P menegaskan hingga saat ini belum ada temuan di wilayah Kalimantan Selatan. Menyambut malam pergantian tahun, BNN-P Kalsel mengimbau keras kepada seluruh masyarakat agar tidak menyalahgunakan narkotika dalam bentuk apapun sebagai sarana perayaan. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Sementara itu, saudara, musibah banjir di Desa Teluk Selong ternyata mulai membawa masalah baru. Tak hanya rumah yang terendam, sekarang ratusan warga mulai mengeluhkan penyakit kulit pada bagian kaki. Ini akibat terlalu sering terendam air dalam waktu yang lama. Kita harap ada bantuan medis yang segera turun ke lokasi karena kesehatan warga adalah yang paling utama saat ini. Hampir 2 pekan lamanya, warga di Desa Teluk Selong, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, harus bertahan di tengah banjir rob dengan ketinggian mencapai 30 hingga 40 cm. Tingginya intensitas hujan menjadi pemicu utama fenomena tahunan ini. Banjir tidak hanya merendam halaman, namun juga masuk ke dalam rumah hingga mengganggu aktivitas harian warga. Dampaknya, sejumlah warga mulai mengalami gangguan kesehatan berupa gatal-gatal dan penyakit kulit. Karena 2 mingguan banjir nih, ini paling dalam ini banjirnya. Ya, batisku nih lancat. Berdasarkan data pemerintah desa setempat, tercatat sebanyak 286 rumah dengan total 385 kepala keluarga yang terdampak luapan air. Kalau untuk kondisi kantor desa karena terendam, cuman pelayanan ke masyarakat masih bisa dilayani oleh pemerintah desa. Kini, warga sangat berharap adanya bantuan medis dan tindakan nyata dari pemerintah daerah, termasuk upaya teknis untuk mengatasi musibah banjir rob yang selalu berulang setiap akhir tahun. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Menjelang momen 5 Rajab saudara, Martapura bakal jadi titik kumpul jamaah dari berbagai penjuru. Peringatan 5 Rajab di sekumpul tahun ini ternyata narik minat jamaah sampai keluar pulau, apalagi waktunya barengan sama libur Nataru. Jadi lonjakannya diprediksi bakal tajam banget. Buat kamu yang mau berangkat, siapkan fisik dan perlengkapan dengan matang ya, biar ibadah tetap nyaman di tengah keramaian. Menjelang peringatan 5 Rajab sekumpul Martapura, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin mulai dipadati jamaah asal luar pulau, baik dari kelompok rombongan maupun individu. Jumlah kedatangan diprediksi meningkat signifikan karena berbarengan dengan masa libur panjang akhir tahun. Salah satu rombongan besar asal Kuala Tungkal, Provinsi Jambi, tiba dengan jumlah kurang lebih 200 orang. Kondisi ini diperkirakan terus berlanjut hingga puncak kedatangan pada 25 sampai 27 Desember mendatang. Insya Allah ada peningkatan karena bertepatan dengan liburan Natal dan Tahun Baru. Nah, itu setiap malam nanti akan ada terjadi peningkatan jemaah yang datang. Para jamaah tersebut disambut hangat oleh para relawan dengan penyediaan konsumsi, transportasi, hingga penginapan gratis. Koordinator rombongan asal Jambi pun mengapresiasi keramah tamahan warga Kalimantan Selatan dalam menyambut para tamu. Sangat terkesan sekali melihat antusias saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan, khususnya di daerah Banjarmasin dan Martapura khususnya. Alhamdulillah dengan menyiapkan segala fasilitas, baik makan, kendaraan, dan segala macam. Jelang pelaksanaan 5 Rajab sekumpul Martapura, para relawan mengimbau seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi para jamaah yang datang dari berbagai penjuru. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Itulah saudara 4 rekaman jejak digital kita untuk hari ini. Mulai dari penegakan hukum di jalan raya, perang melawan narkoba, dampak kesehatan pasca banjir, hingga momentum besar spiritual di Banua. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan, terutama bagi Anda yang mulai bersiap menyambut momentum akhir tahun ini. Terima kasih sudah menonton Jejak Digital. Sampai jumpa di rekaman jejak berikutnya. Selamat sore dan tetap semangat.